Pemirsa, Anda berada dalam Breaking News Info TV. Tentunya kabar yang terbaru adalah siang tadi KPK telah mengeluarkan surat sprindik terkait dengan bagaimana KPK telah memutuskan untuk menetapkan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto untuk ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus DPO KPK Harun Masiku. Dan untuk membahas terkait hal tersebut, kita sudah bersama dengan mantan penyidik KPK Bang Yudi Purnomo Harap. Bang Yudi, gimana kabar Bang Yudi? Selamat sore. Bang Yudi, ini kalau melihat yang dilakukan oleh KPK dengan susunan pimpinan baru ini langsung tancap gas terkait dengan bagaimana menetapkan tersangka dalam kasus Harun Masiku ini, bisa dilihat ada tersangka baru beberapa seperti itu Bang Yudi. Kalau melihatnya bagaimana Bang? Ya, kalau saya kan melihat bahwa ini belum disampaikan kepada KPK terkait dengan putusan resminya. Baru beredar saja di masyarakat ya melalui sosial media. Oleh karena itulah maka tentu kita tunggu saja hasil dari KPK apa yang akan mereka lakukan. Informasinya kan akan melakukan konversi pers ya terkait dengan kasus ini ya. Yang kita tahu bahwa kasus ini kan panjang sampai 5 tahun karena Harun Masiku belum tertangkap ya. Dan kalau lihat berita kan ya kita ngelihat ada penetapannya itu terkait dua hal ya. Ada yang merintangi, kemudian ada juga yang terkait suap. Artinya sebenarnya apapun itu kita berharap bahwa KPK tetap untuk menuntaskan kasus ini agar tidak ada pesan maupun pesan ya bahwa ini adalah politisasi Recording in progress. ataupun ini adalah tindakan yang bermotif politik seperti itu Oh, Mas. baik. Baik, Bang Yudi, ini kan kalau sebagai mantan penyidik KPK, Bang Yudi, ini kasus sudah 5 tahun berjalan seperti itu. Kemudian DPO-nya tidak berhasil selalu ditangkap dan baru setelah 5 tahun baru ada tersangka baru. Nah, kalau melihat strategi yang digunakan oleh KPK dalam 5 tahun belakang ini bagaimana, Bang? Ya, saya melihat saya membagi ini menjadi tiga lah ya. KPK di era Firly ya yang saya lihat tidak ada perkembangan yang signifikan ya, yang ada malah gaduh dalam pencarian Harun Masiku. Kemudian masa setelah Firly ketika diganti oleh Pak Nawawi yang kita tahu bahwa semakin gencar KPK untuk mencari keberadaan Harun Masiku termasuk memeriksa orang-orang yang ada kaitannya dengan Harun Masiku. Termasuk ya kita tahu periksa beberapa orang ya, ada juga Pak Hasto sendiri ya kan selaku Sekjen PDIP, kemudian juga kita tahu Pak Yasona mantan Menteri Hukum dan HAM ketika Harun Masiku itu terlihat ya di bandara ya. Kemudian saat ini kalau benar nanti bahwa status Pak Hasto itu adalah tersangka yang nanti akan disampaikan dalam konferensi pers ya, tentu ini merupakan perkembangan yang bagus seperti itu Mas Andi. Bang Yudi, kalau berdasarkan pengalaman Bang Yudi selama menjadi penyidik KPK seperti itu, sebenarnya apa saja hambatan ketika KPK atau para penyidik KPK melakukan pengejaran terhadap DPO? Karena kalau melihat dari segi peralatan, kemudian dari segi kualitas, para penyidik harusnya penangkapan Harun Masiku ini cepat atau memang ada karena terkendala karena ada beberapa pihak yang mencoba untuk menghalangi ya Bang Yudi? Ya, kalau saya lihat kan memang ini permasalahannya lebih banyak di internal KPK. Kita tahu pencarian Harun Masiku ini kan terlalu gaduh ya. Misalnya Harun Masiku
dikatakan di luar negeri, ya kan? Kemudian Harun Masiku akan ditangkap dalam waktu seminggu, kenyataannya diralat, ya, kemudian ditemukan mobil, ya, di sebuah parkiran, disampaikan kepada publik, ya, padahal ngapain menyampaikan hal tersebut, ya, termasuk yang terakhir di list dari DPO. Namun bagi saya, ya, itu ini yang harus dilakukan oleh penyidik KPK untuk kemudian mereka tetap konsisten dan mendukung. Nah, dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang berintegritas yang juga ingin kasus ini tuntas, ya, agar tidak ada orang-orang yang merasa kebal hukum, ya, atau merasa tidak bertanggung jawab terhadap larinya Harun Masiku. Jadi benar yang dikatakan Mas Andi bahwa KPK tentu untuk kualitas penyidiknya sudah sangat bagus, termasuk orang-orang yang menjadi supportingnya itu juga sudah sangat bagus, termasuk sistem IT. Jadi ingat di saat yang bersamaan ketika Harun Masiku melarikan diri kan juga ada beberapa koruptor yang non juga dan berhasil ditangkap. Saya sendiri saat itu memang tidak ditugaskan untuk menangkap Harun Masiku. Namun ketika saya ditugaskan bersama dengan tim saya, satgas saya, dan gabungan satgas yang tergabung dalam penangkapan buronan yang diperintahkan kepada kami berhasil menangkap mereka yang kita tahu profilnya adalah memang korupsinya tingkat tinggi karena melibatkan profilnya yang pejabat, ya, di negara kita. Kemudian konglomerat, ya, dan pengusaha yang tentu mereka mampu untuk membiayai dirinya sendiri ketika melarikan diri. Hal ini berbeda dengan Harun Masiku. Ya, dia korupsinya receh, ya. Tapi pada kenyataannya sampai saat ini dia masih buron di luar sana yang kalau saya hitung berdasarkan analisis saya, ya, tentu biaya Harun Masiku melarikan diri lebih mahal dibandingkan dengan biaya Harun Masiku untuk menyuap, ya, Wahyu Setiawan komisioner KPU yang sekitar 600 atau 700 juta rupiah. Bang, ini kan kalau Seperti itu. tadi Bang Yudi sempat menyebut biaya pelarian Harun Masiku ini justru kayaknya diprediksi lebih mahal dibanding hasil atau apa yang dia korupsi seperti itu ya Bang Yudi. Kalau selama Bang Yudi, saya tidak tahu Bang Yudi pernah menangani kasus ini atau tidak, tapi kalau berdasarkan pengalaman Bang Yudi sebagai atau yang pernah ada di KPK seperti itu, ini kira-kira siapa pihak-pihak yang membiayai dalam tanda kutip Bang Yudi? Ya, seperti saya sampaikan, memang saya tidak pernah menangani kasus Harun Masiku. Namun, kalau kita melihat dari, ya, pengalaman, ya, kita bisa melihat dengan jelas kok koruptor itu mereka tidak mungkin bersembunyi di emperan jalan kayak penjahat kelas teri gitu, ya. Atau tidurnya di terminal. Mereka tidurnya itu di apartemen yang mewah, yang tersembunyi atau di klaster, ya, ataupun di komplek-komplek ataupun rumah mewah yang tidak sembarang orang bisa mengakses dan itu kan harganya mahal. Serta berpindah-pindah tempat, ya, dan ada yang membiayai mereka. Dan artinya membiayai mereka itu adalah sebenarnya adalah uang mereka, tetapi melalui anak buahnya mereka bisa hidup seperti itu. Jadi kalau misalnya Harun Masiku dia aja ingin menjadi anggota DPR, ya kan? Artinya ingin bekerja. Ya, artinya dia bukan konglomerat yang bisa membiayai diri sendiri. Tentu orang-orang yang, ya, terkait dengan melarikan dirinya Harun Masiku adalah orang-orang yang punya kepentingan terhadap Harun Masiku. Disitulah kemudian inilah yang harus dibongkar oleh KPK. Oleh karena itulah maka saya mendukung tuh, ya, pimpinan KPK jilid ini untuk membongkar kasus korupsi, ya, Harun Masiku ini sampai setuntas-tuntasnya tanpa perlu takut.
ya mereka harus jadi independen, bahwa siapapun yang bersalah segera saja dibawa ke meja hijau. Bang Yudi, Demikian. kalau saya baca dari kutipan yang Bang Yudi sampaikan kepada pihak Tempo seperti itu, ini ada harapan terhadap pimpinan KPK yang baru dan sempat memberikan harapannya dan menyarankan untuk tidak perlu takut untuk pimpinan KPK baru dalam menangkap kasus Harun Masiku. Memang kalau berdasarkan 5 tahun belakang, emang ada ketakutan seperti itu Kak oleh penyidik KPK karena kayaknya ribet sekali dengan pencarian DPO Harun Masiku ini, Bang Yudi. Ya, saya pikir memang tidak akan tertangkap sampai dengan pimpinan KPK yang baru terpilih, ya. Karena tentu banyak faktor ya, tadi saya katakan. Namun sekarang ya sudah tutup buku lah pimpinan KPK yang lama. Sekarang kan tanggung jawab ada di pimpinan KPK yang baru. Disinilah kemudian pimpinan KPK yang baru ini harus tegas dan berani. Disinilah ujian mereka. Tadi saya katakan bahwa memang pasti badai akan menghadang ketika ya menangani kasus politik, ya, artinya yang jadi tersangka adalah orang-orang yang berasal dari dunia politik, dan saya pikir saya sudah punya pengalaman menangani hal tersebut. Bagaimana kita tetap konsisten ya dengan alat bukti kita, dengan penegakan hukum kita, ya, dengan mempercepat ya pelimpahan ke pengadilan agar semua terbuka di sana. Bagaimana fakta-faktanya sehingga dia ditetapkan sebagai tersangka. Sebab ya kalau tidak ada kecepatan maka tentu digoreng-goreng terus, dan saya pikir ya memang itulah resiko yang harus dialami oleh KPK. Saya pikir ini hal yang biasa. Toh KPK sebelumnya juga sudah banyak menangani kasus ketua umum partai, sekjen partai, bahkan politisi-politisi dari berbagai macam ya partai. Itulah maka bagi saya ini tentu akan jadi ujian di pimpinan KPK yang pertama, namun dengan tetangga Harun Masiku nanti, ya, ini akan menjadi nilai tambah sekaligus memulihkan kepercayaan publik kepada KPK melalui pimpinan kali ini. Kalau tidak tertangkap, yang terjadi adalah ya makin hancur ya nama KPK. Saya ada 2 orang di bidang KPK, yaitu Pak Fitro dan Pak Setio selaku ketuanya, yang saya percaya integritas mereka, dan saya percaya bahwa mereka akan ya setidaknya ya memulihkan kepercayaan publik kepada KPK. Baik, dan Bang salah Yudi, terima satunya kasih banyak. menangkap Pada akhirnya, Harun pada intinya Masiku. kita berharap DPO Harun Masiku ujungnya tertangkap seperti itu dengan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Yang kita harapkan adalah ujungnya tetap Harun Masiku seperti itu, Bang Yudi ya. Bang Yudi, terima kasih banyak sudah mau bergabung di Breaking News Info TV. Nanti kita akan bergabung lagi di lain waktu. Salam sehat, Bang Yudi. Terima kasih pemirsa, Anda telah menyaksikan Breaking News Sinpo TV dan terus update berbagai berita tentunya di Sinpo TV, Sinpo ID dan media sosial Sinpo lainnya. Breaking News Sinpo TV kami akhiri. Sampai jumpa.